Selamat berjumpa kembali. Mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan dengan membaca ayat-ayat Alkitab dan mengizinkan ayat menerangkan ayat lainnya. Pembelajaran kita saat ini adalah untuk mengerti konsep tentang dosa, agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pembelajaran kita saat ini ialah untuk membedakan sin of omission dan sin of commission. Kita ikuti ayat pertama. Terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 4. King James Version mengatakan, "Whosoever committeth sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law." Terjemahan Indonesia mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Selanjutnya kita baca dari Roma 7 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan, "What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law. For I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet." Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, kata Paulus. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Satu ayat lagi kita akan baca dari Roma 3 ayat 20, juga adalah kata-kata Rasul Paulus. "For by the law is the knowledge of sin." Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu di bagian pertama Roma 3 ayat 20. Lalu Paulus mengatakan, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Mari kita membandingkan kedua ayat ini dan kita melihat sisi daripada hukum Tuhan, God's law. Hukum Tuhan itu bisa dilihat dari sisi yang tertulis dan sisi yang tidak tertulis. Apa maksudnya? Kita tahu Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel karena mereka terus-menerus melanggar hukum 10. Sehingga Tuhan memberikannya secara tertulis kepada mereka di Gunung Sinai. Dan itu ditulis dengan jarinya Tuhan sendiri. Kita dapat baca itu di Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Yang menarik, setelah mereka mendengar suara Tuhan yang begitu gemuruh, begitu dahsyat itu, mereka ketakutan karena dosalah yang menjadi penghambat mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka berkata kepada Musa di ayat 19, "Janganlah izinkan Tuhan berbicara lagi kepada kami, nanti kami akan mati." Itulah sebabnya Tuhan kemudian memberikan hukumnya yang ditulis oleh Musa. Itu bukan hukum Musa, namanya buku Musa, tetapi itu adalah hukum Tuhan yang ditulis oleh jarinya Musa. Artinya, hukum Tuhan itu bisa kita lihat dari hukum yang ditulis oleh Tuhan sendiri dan hukum Tuhan yang ditulis oleh hambanya, yaitu Musa. Ya. Jadi, hukum Tuhan itu tertulis, dan apabila kita tidak melakukan yang ditulis, itu adalah dosa. Demikian juga hukum yang ditulis, yang kalau kita tidak mengerti sehingga kita melakukan yang tidak dimintakan, atau kita tidak melakukan
sesuai yang diinstruksikan, apalagi kalau tidak diinstruksikan oleh Tuhan, maka itu juga adalah dosa. Yang pertama ini 10 hukum, yang ini dinamakan the book of the law, buku hukum. Jadi yang satu adalah hukum moral, yang kedua adalah buku hukum. Yang pertama ditulis di loh batu, yang kedua ini adalah yang ditulis dan dikumpulkan oleh Musa dalam bentuk satu buku. Kedua-duanya adalah hukum Tuhan. Bedanya, hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa ialah agar mereka bisa mengerti prinsip-prinsip hukum Tuhan yang terdapat di dalam 10 hukum. Jadi, dari hukum-hukum Tuhan ini, ada yang tidak dilakukan, ada yang dilakukan. Dan baik yang dilakukan atau yang tidak dilakukan bisa dalam bentuk dosa. Kenapa? Karena kalau kita melakukan yang tidak diinstruksikan, itu namanya dosa. Sedangkan kalau kita melakukan tetapi tidak diinstruksikan, tidak tertulis, itu juga adalah dosa. Bahasa Inggrisnya sin of omission, tidak melakukan atau kita lalai melakukan yang difirmankan. Omission, sin of omission. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan yang tidak diinstruksikan, itu adalah sin of commission. Bahasa Indonesianya yang tidak dilakukan dan yang dilakukan tetapi bukan berdasarkan firman Tuhan. Itulah maksud daripada sin of omission dan sin of commission. Semoga penjelasan pendek ini, walaupun cuma singkat, dapat bermanfaat dan dapat kita mengerti dan aplikasikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.